sedang mendengar suara ini, mohon kiranya kita punya partisipasi untuk mendengar secara bersama pelaksanaan kegiatan kampanye atau penyampaian visi dan misi dari calon kepala desa Antasa. Hari ini kita diguyur hujan. Pasya Bapak Markus Pasya. Ya, Bapak Ibu semua, inilah para calon, inilah mereka yang telah Bapak Ibu tunjuk dan semua masing-masing. Mereka ini yang akan bertanggung. Mereka ini bahwa 6 tahun ke depan pertama Sorry Willy ini akan membawa Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu semua, walaupun dalam keadaan hujan, mohon partisipasinya. Kelihatannya di luar banyak sekali. Saya berterima kasih karena antusias dan kesetaraan dalam apa itu mengikuti kegiatan ini sangat baik. Dan untuk itu, pelaksanaan kegiatan ini kita diatur dengan tata tertib, baik itu bagi para calon kepala desa maupun kepada kita semua sebagai peserta yang aktif di kesempatan ini. Oleh para panelis yang telah ditentukan. Jadi pertanyaan kita akan dipandu langsung oleh para panelis. Tidak ada orang punya hak untuk bertanya selain panelis. Kalaupun ada yang mau bertanya, silakan pertanyaannya diserahkan kepada panelis. Panelis yang akan mempertimbangkan dan panelis yang akan menentukan bahwa pertanyaan ini layak disampaikan atau tidak. Tapi seyogyanya hak itu ada di dalam tangan panelis. Dengan pertanyaan panelis dibagi dalam 2 pembahasan, yaitu bahwa pertama terkait visi dan misi para calon kepala desa. Jawab. Hidup Antasa. Antasa hidup. Hidup Antasa. Terima kasih. Tentu kita perlu supaya kita membuat waktu kita langsung mendengarkan penyampaian visi dan misi dari kelima calon anak-anak perubahan ini. Kira-kira dari perubahan ini sampai menjadi terbaik. Dengan kemudian sebelum kita mendengarkan visi dan misi, ya, Bapak calon nomor 25 siap untuk menyampaikan visi dan misi? Siap. Ya. Waktu Bapak untuk menyampaikan visi dan misi dalam durasi waktu 10 menit mulai dari sekarang. Terima kasih kepada Bapak Moderator untuk hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang dan shalom. Para bapak penaris yang kami hormati, Bapak pejabat kepala desa yang kami hormati, Bapak Ketua PPD beserta anggotanya yang kami hormati, Bapak rombongan dari wilayah kecamatan Bertamriat yang kami hormati, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda yang kami kasih, enang wamang urang waim Antasa yang kami cintai dan kami banggakan. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa memandang ke layar slide karena kami memaparkan visi misi lewat infus. Pertama-tama kami sebagai manusia, sebagai insan yang percaya, kita semua diberkati karena lewat penyertaannya, lewat tuntunannya,
kita bisa dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Visi dan misi dan program kerja calon kepala desa Desa Kecamatan Bertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ini merupakan lain pembahasan dari kami. Yang pertama adalah pendahuluan 2 visi misi dan program kerja, 3 sasaran yang ingin dicapai, dan yang terakhir keempat adalah kesimpulan. Ini merupakan gambaran umum Desa Andasa berada pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tepatnya pada Kecamatan Bertamrian. Letak geografi Desa Andasa 132 derajat 28 menit 34,589 bujur timur dan 7 derajat 46 menit 15,137 lintang selatan. Desa Andasa memiliki 4 RT dan 2 RW dan jumlah penduduk wajib ini kira-kira 469. Sebelum kami memaparkan visi dan misi kami selayaknya, visi misi kami senada dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang sehat, cerdas, berwibawa dan mandiri, dan dengan motto kinerja pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar cepat, tepat, dan terukur. Visi saya, terwujudnya masyarakat Desa Andasa yang sehat, cerdas, religius, berbudaya, dan bermartabat menuju masyarakat yang aman, mandiri, dan kompetitif. Misi pertama, misi yang pertama adalah menciptakan kinerja pemerintah yang disiplin, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini yang saya maksudkan adalah pemerintah yang sehat jasmani maupun rohani, juga bermoral dan bermartabat, sehingga dalam segala keputusan untuk lembaga pemerintah harus punya moral dan hati, transparan dan terbuka. Yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dari berbagai sektor dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dalam bahasa sederhana saya, yaitu mendobrak atau meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja sekalipun nilainya 1.000. Yang ketiga, melindungi harkat dan martabat masyarakat desa yang marginal, serta membentuk forum lembaga desa yang mengatasi masalah internal desa secara komprehensif. Dalam bahasa sederhana yang artinya melindungi orang-orang yang bersulut rencana, yang selama ini membungkam, jangankan kalimat, kata pun susah. Yang keempat, bersama masyarakat meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fisik desa demi terciptanya pemerataan pembangunan. Artinya bahwa semua pembangunan harus masyarakat proaktifkan, dilibatkan, sehingga mereka mendapat upah untuk melangsungkan kehidupan mereka. Dengan sendirinya dapat mengurangi angka kemiskinan. Poin yang kelima, mewujudkan keamanan dan ketertiban yang harmonis di lingkungan desa. Dalam hal ini mengerti bahwa pembangunan berjalan dengan baik bila mana Kamtipas atau dalam hal ini keamanan harus aman. Kita masuk pada bidang pemerintahan, yakni ada 7 poin
Yang pertama, pembinaan aparatur pemerintah desa. 2. Transparan keuangan. 3. Sinergitas dengan BPD. 4. Peningkatan pelayanan publik. 5. Evaluasi dan pelaporan dokumen perencanaan desa dan regulasi. 6. Sinergitas dengan kepala desa atau dusun dan masyarakat desa. 7. Sinkronisasi dengan pemerintah daerah dan provinsi. Bidang pembangunan. Bidang pembangunan terbagi atas 2, yakni pembangunan non fisik dan pembangunan fisik. Pembangunan non fisik terbagi atas 1. Pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, sektor pertanian dan perkebunan, dan pembangunan fisik. Pembangunan sarana transportasi desa diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, yaitu dengan membuka jalan tani atau lintas perkebunan, serta pemeliharaan jalan lingkungan desa atau setapak. 2. Pengawasan pembangunan gereja. Hal ini diarahkan atau dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat desa, khususnya RT/RW, untuk bergotong royong dalam pembangunan gereja. 3. Pembangunan balai desa. Kegiatan ini dilakukan bila mana pembangunan gereja sudah selesai sehingga perlu mendapat perhatian khusus demi terciptanya pembangunan desa. Yang berikut, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata atau wisata baru di desa yang dibuka jalan ke pantai besar sebagai objek daya tarik wisata. C. Bidang sosial dan kemasyarakatan. Dibagi atas 3 poin. Yang pertama, mengoptimalkan kinerja RT/RW sehingga RT/RW yang dipilih oleh masyarakat berperan aktif terhadap segala pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, di mana apabila dibutuhkan oleh pemerintah desa harus cepat tanggap guna menyelesaikan permasalahan pembangunan di desa. Sisa 1 menit. 2. Pembinaan perkotaan. 3. Memfungsikan BUMDes. Sasaran yang ingin dicapai bidang pemerintah. 1. Pemerintah desa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. 2. Pelayanan kepada masyarakat tepat, mudah dan lagi 1 menit. Makanya saya simpulkan begini, cuma 1 kata kunci, yaitu kata ubah. Saya tinggal menambah awal, akhir dan akhirnya, maka terjadi saya akan sempurnakan dengan kata perubahan. Kami bukan pintar, tapi kami tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sekian dan terima kasih. Kita semua untuk memilih dengan baik. Bapak calon nomor urut tebak, Bapak bersiap untuk menyampaikan visi dan misinya? Ya, saya siap. Baik, terima kasih. Dengan demikian penyampaian visi dan misi akan dilaksanakan selama 10 menit mulai dari sekarang. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Bapak Moderator. Pasal Pemilu 21/2007 yang berkesempatan hadir di kesempatan ini. Tak lupa pula saya hormati rekan-rekan calon kepala desa Amnasio dan yang berbahagia bahwa yang Amnasio berkaturan sesuai. Saya hadir untuk kalian. Selamat siang dan seluruh. Sekali lagi, puji dan syukur patut saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkenannya di siang hari. Tapi sebagai calon kepala desa yang tentunya akan saya mengabdi kepala desa tercinta saya, maka sudah barang tentu saya harus mempunyai cita-cita, dan cita-cita itu kesempatan pada hari ini. Saya diberi kesempatan, maka saya dapat sampaikan kepada Bapak Ibu secara transparan. Sungguh saya menyadari dalam
terlalu banyak kekurangan yang akan terjadi. Dan itu saya sangat percaya penuh sebagai manusia yang lemah. Namun saya percaya bahwa berkat kebersamaan, berkat pasukan dan kita semua akan menjadikan saya lebih kuat. Bersama teman-temannya yang saya hormati, Bapak Ibu para tim Pilkades penyelenggaraan 2021 yang saya hormati, dan seluruh elemen masyarakat Desa Amdasa dan seluruh teman-teman seperjuangan yang dirahmati Tuhan. Para hadirin yang saya muliakan, berkenaan dengan momen istimewa ini, berdirinya saya di saat ini, saya mau menyampaikan visi dan misi calon kepala desa Amdasa atas nama Maria Magdalena Refwalu. Visi saya adalah bekerja sama membangun desa Amdasa yang jujur, cerdas, sejahtera, mandiri, dan berbudaya. Misi saya adalah: 1. Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tegas. 2. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa. 3. Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa. 4. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai. 5. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan nasional, di mana permasalahan dimulai dari desa. Untuk itulah pemerintahan desa harus jujur, profesional, ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tegas dalam mengambil keputusan. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik seperti di atas, perlu dilakukan beberapa hal berikut. A. Pembenahan aparatur pemerintah desa. Aparatur pemerintahan desa Amdasa perlu dioptimalkan kinerjanya agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Dengan demikian diharapkan aparatur desa akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. B. Transparansi keuangan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepala desa dan aparatur desa, segala keuangan harus transparan dan terbuka. Transparansi keuangan yang dimaksud adalah di mana masyarakat harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang didapat dengan pengalokasiannya minimal 1 kali dalam setahun atas musyawarah masyarakat desa, serta membuat laporan kepada BPD. C. Sinergisitas kerjasama dengan BPD. Badan Permusyawaratan Desa dalam kurung BPD yang anggotanya merupakan tokoh atau pembangunan akhlak atau karakter. Pembangunan akhlak diarahkan untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia. Sarananya adalah penyuluhan keagamaan dan budi pekerti, pembinaan iman,
yang saya hormati yang ada di moto yang saya ambil dalam penyusunan visi dan misi ini adalah aku melayanimu dengan membasuh kakimu, maka layanilah mereka dengan penuh kerendahan hati. Visi dan misi calon kepala desa Amdasa Bonifasius Fatmiari nomor urut 2 dengan ini memaparkan visi dan misi bagi kita sekalian. Visi saya mewujudkan desa Amdasa yang beriman lewat hidup yang aman, damai, dan sejahtera. Misi yang saya paparkan, kepala desa terpilih bersama seluruh aparat desa terpilih bersatu dalam satu kesatuan untuk mengajak, mendampingi, mendorong seluruh komponen masyarakat beserta seluruh kemampuan masyarakat desa Amdasa untuk bersama-sama bertekad satu untuk menciptakan desa Amdasa yang beriman dengan cara menjalani seluruh kegiatan rohani dengan baik dan benar sebagai pemenuhan dari sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. B. Taat dan menjalani seluruh ketentuan hukum agama, hukum negara, supremasi hukum, sosial ekonomi produktif, membentuk keamanan desa Amdasa yang handal guna menjaga kehidupan masyarakat desa Amdasa sebagai pemenuhan dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 2, program kerja bidang pemerintahan. Pemerintahan di desa Amdasa merupakan bagian terkecil dari pemerintahan nasional, di mana sebagian permasalahan dimulai dari desa. Untuk itu, kami sebagai calon Bapak Ibu yang ada di seputaran SD maupun yang ada di rumah, kita telah mendengar secara bersama visi misi dari calon nomor urut 2 dan kini calon nomor urut 1 telah berada di mimbar akan menyampaikan. Yang saya hormati Bapak Camat Wertambrian beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Kapolsek Wertambrian bersama jajarannya, yang saya hormati pejabat kepala desa Amdasa beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua BPD Desa Amdasa beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Amdasa beserta jajarannya, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidik, yang saya hormati kaum muda Desa Amdasa dan seluruh tamu undangan serta masyarakat Desa Amdasa yang saya kasih. Pertama-tama saya mengajak kita semua menyampaikan segala puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat yang telah memberikan kita nafas kehidupan, waktu dan tempat untuk bertemu pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, saudara-saudari masyarakat Desa Amdasa yang saya cintai, dengan senantiasa mengharapkan berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa, bukan untuk melahirkan sosok seorang penguasa yang hanya bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga dan golongannya, bahkan rela mencederai amanat rakyat tersebut. Dengan alasan itu, maka mohon berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa, saya tekad untuk mengabdi diri sebagai kemajuan Desa Amdasa 6 tahun ke depan. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu dan pengalaman yang ada pada diri saya serta dukungan penuh dari masyarakat Desa Amdasa untuk mengantarkan saya melalui kepercayaan yang akan diberikan pada saat ini, pemilihan kepala desa nanti akan menjadi kekuatan
dan senjata ampuh bagi saya untuk mewujudkan beberapa harapan dan cita-cita masyarakat desa Dasa. Pertanyaan saya yang pertama untuk saudara berlima. Saudara mesti memahami tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Saya beri gambaran bahwa saudara, kenapa saya mengatakan saudara untuk memahami Undang-Undang Nomor 6 tentang desa dan turunannya adalah peraturan menteri dan lain sebagainya sampai pada peraturan bupati, sehingga nantinya saudara terpilih menjadi kepala desa. Sebelumnya saudara harus memahami betul undang-undang ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi saudara. Saya ingin saudara masing-masing menjelaskan pertanyaan ini untuk keseluruhan, menjelaskan tugas dan kewenangan kepala desa kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Masing-masing memberi tanggapan tentang pertanyaan saya. Yang berikut, terhadap calon kepala desa nomor 3, saya sudah melihat isi paparan visi dan misi saudara. Saya melihat bahwa di antara kelima orang saudara membiti. Saya tidak melihat secara khusus pemaparan saudara kaitannya dengan pemberdayaan perempuan, kaitannya dengan hal-hal yang terkait dengan pengangkatan perempuan, martabatnya di Taniban, khususnya di desa Dasa. Sehingga saya ingin saudara memberi gambaran kepada saya, jika saudara menjadi kepala desa, terpilih menjadi kepala desa, bagaimana sikap saudara jika terjadi hal-hal yang terkait dengan penindasan, kekerasan, dan lain sebagainya terhadap perempuan yang ada di Dasa. Kepada saudara calon kepala desa nomor 4, saudara Yohanes Theo Sarguna, saya ingin saudara memberi gambaran kepada saya tentang visi saudara. Artinya, visi ini angan-angan, visi ini mimpi. Bagaimana saya antarkan masyarakat Dasa ini kemana? Setelah itu saya tuangkan di dalam misi dan diterjemahkan di dalam program dan kegiatan. Saya ingin saudara menggambarkan kepada saya visi saudara itu apa? Ya, nomor urut 4. Ya, untuk saudara calon kepala desa nomor urut 2, kaitannya dengan visi dan misi saudara luar biasa. Program-program kegiatan ya terinci dengan baik. Saya ingin kaitannya dengan visi dan misi saudara calon kepala desa nomor urut 2, saudara Bonifacius Bagmani. Saudara, jika terpilih menjadi kepala desa, saya banyak sekali program yang akan saudara laksanakan dan akan diterjemahkan di dalam RPJMD ya, pendampingnya sekaligus moderator. Program prioritas apa yang akan saudara lakukan jika saudara terpilih menjadi kepala desa, jika Tuhan menghendaki? Program prioritas
di antara semua program yang saudara tawarkan kepada seluruh masyarakat, sudah tentu tidak bisa diakomodir. Ya, mungkin dalam bentuk yang lain, ADD, tetapi program prioritas, yang program unggulan yang saudara laksanakan selama saudara terpilih. Kepada saudara calon kepala desa nomor urut 1, di seluruh Tanimbar, tatanan budaya, adat istiadat dari leluhur kita sudah tentu mengedepankan gotong royong, urewai dan segala macam. Ini visi saudara. Saya ingin saudara menjelaskan kepada audiens yang ada hakikat gotong royong. Karena tadi saudara katakan, menyampaikan Amdasa butuh perbaikan, Amdasa seperti ini, Amdasa seperti ini. Hakikat gotong royong yang akan saudara laksanakan di desa Amdasa wujudnya seperti apa? Kaitannya dengan program dan kegiatan yang akan dilakukan dan akan diterjemahkan di dalam anggaran dana desa dan dana desa. Hakikat gotong royong itu apa? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk session untuk nomor 5 ya? Ya, nomor 5. Maaf. Ya. Di dalam misi saudara, ya program banyak, ya sudah tentu 6 tahun sekarang mesti menerjemahkan dalam tugas program misi saudara. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dari berbagai sektor dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada macam-macam. Ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia. Sumber daya alam itu melimpah sekali. Ada kelapa, ada kopra, ada kacang hijau, ada jagung dan sebagainya. Bagaimana saudara mengatakan di sini meningkatkan pendapatan masyarakat di Amdasa, kaitannya dengan sumber daya yang ada di Amdasa. Cara meningkatkan pendapatan masyarakat seperti apa jika saudara terpilih menjadi kepala desa? Terima kasih. Baik, terima kasih panelis nomor 1. Kita berikan kesempatan langsung ke panelis nomor 2, kepada Bapak panelis nomor 2. Dari desa Amdasa yang kita cintai, dan jawaban saudara akan didengar langsung oleh masyarakat apa yang menjadi dambaan daripada masyarakat terpilih atau tidak. Dari 5 visi misi dari yang ada di atas meja yang saya sudah lihat, termasuk tadi kita semua mendengar, itu semua nilainya sama. Artinya semua punya program-program, tujuannya adalah membangun kesehatan, pendidikan, keamanan dan lain-lain, semua sama setelah saya lihat. Namun dalam kegiatan seperti begini pasti ada kendala-kendala. Pasti ada kendala. Karena programnya ada tapi pasti ada kendala. Untuk itu ada 5 pertanyaan yang akan saya tanya, satu persatu akan menjawab. Yang pertama bidang pendidikan, yang kedua bidang kesehatan, yang ketiga bidang keamanan, nomor keempat bidang pemerintahan, dan yang kelima adalah
bidang kesejahteraan. Pertanyaan pertama untuk nomor 1. Apabila nomor 1 terpilih atau diangkat oleh masyarakat menjadi seorang kepala desa, masalah pendidikan. Kalau misalnya guru di sini tidak ada, caranya bagaimana Bapak berkoordinasi supaya kalau bisa ada guru di sekolah ini? Perumahan guru kalau tidak ada, kira-kira caranya bagaimana supaya kalau bisa orang bisa menetap di desa, baru bisa pendidikan ada. Jangan hanya kita memimpikan ada guru tetapi tidak ada tempat tinggal, ya sama saja. Program kira-kira bagaimana supaya ada perumahan tidak perlu supaya bisa guru menetap, pendidikan bisa jalan. Kemudian fasilitas, ini masih pendidikan nomor 1. Fasilitas ini seperti bangunan yang mungkin kita lihat, mungkin sudah rusak. Bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi mungkin pemerintah desa juga. Kita lihat karena ini menyangkut kita punya anak-anak. Apakah perkembangan seperti dunia sekarang sudah canggih? Internet suara di sini kan belum? Wifi suara tahu belum? Bagaimana cara antara desa dan pemerintah itu kira-kira bagaimana dengan dipercayakan oleh masyarakat desa Ambasa untuk memimpin negeri ini, desa Uli Tubun yang kita cinta ini, Uli Tabun, maaf, Uli Tabun. Itu menyangkut kesejahteraan. Nah, ini kesejahteraan ini yang banyak mengeluh. Apabila Bapak dipercayakan menjadi seorang kepala desa, bantuan-bantuan yang masuk ke desa ini, baik itu bantuan sosial, BLT, BST dan lain-lain, kira-kira Bapak mau lihat semua orang, Bapak Bapak orang-orang saja. Sebab masyarakat paling banyak mengeluh bahwa begini dan begitu. Jadi kalau Bapak jadi kepala desa, kira-kira bantuan datang itu caranya bagaimana supaya masyarakat bisa tutup mulut dan tenang. Kemudian menyangkut perumahan layak ramai, perumahan layak pakai. Ketika misalnya datang, apakah Bapak bisa survei melihat bahwa rumah-rumah mana yang bisa kita berikan, ataukah Bapak hanya kasih buat orang-orang tertentu yang punya pilihan Bapak pada saat ini? Bapak mesti lihat, apakah kira-kira mungkin rumah mana yang bisa kita lihat sudah tembus, kita lihat pulang dan bintang, lihat lagi, nah bisa diberikan ataukah biarkan saja karena itu bukan pilihan saya, bukan suara saya. Kemudian yang berikut, ketika Bapak terpilih juga sama seperti tadi, apakah Bapak hanya untuk Bapak punya soal, Bapak punya market, ataukah untuk semua masyarakat yang ada di sini? Karena ini menyangkut kesejahteraan kebersamaan. Terima kasih. Terima kasih penulis orang tua. Ini nanti makanan setiap hari untuk Bapak Kades. Makanan setiap hari. Oke. Saya lanjut ya. Boleh? Bapak-bapak. Permendagri nomor 113 2014 terkait dengan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Jadi Bapak dong, strategi apa yang nanti saudara pakai untuk mengelola keuangan desa dengan baik dan baik dan benar, ya, jujur, ketika saudara terpilih jadi kepala desa? Itu 5-5 satu jawaban, dua jawaban saja, dua pertanyaan saja. Jadi untuk pertanyaan pertama masih ada satu lagi. Jadi 5-5 semua sama saja. Oke, pertanyaan kedua. Apa yang saudara ketahui terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja desa? Ini kalau sudah terpilih, maka ini makanan setiap hari untuk dilakukan di keuangan. Tolong jelaskan dengan rinci. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian jawaban itu bukan disampaikan kepada Bapak Camat, bukan disampaikan ke Bapak Kapolsek, ataukah disampaikan kepada Bapak Kepala Seksi PLD, tapi disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat dengar, masyarakat menilai, dan masyarakat menentukan pilihan. Baik, dengan demikian kita langsung saja Bapak Ibu, waktu siap. Kita mulai dengan
Karena tadi kita sudah mulai dengan calon nomor 5, untuk keadilan kita mulai juga dengan calon nomor 1. Kalau mana mau betul ya? Iya. Calon nomor 1 itu bersepakat maju ke depan, mau di mimbar ataukah bisa di tengah sini, bisa berjoget sambil berjoget juga tidak apa-apa, ini bebas. Ya, Bapak siap untuk menyampaikan tanggapan terhadap pertanyaan penulis. Dengan demikian waktu yang diberikan kepada Bapak adalah 5 menit mulai dari sekarang. Pertanyaan pertama dari Pak Camat adalah tugas kewenangan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang desa. Tugas bila mana saya terpilih menjadi kepala desa, tugas saya adalah melayani masyarakat secara jujur dan adil, di mana di dalam tugas saya untuk melayani desa itu harus sesuai dengan tugas saya yang harus saya jalankan dalam mengayuni masyarakat desa-desa yang lebih baik ke depan. Yang kedua, hakikat gotong royong untuk desa sesuai dengan anggaran dari ADD dan DD. Tentu saya transparansi keuangan yang datang dari ADD atau DD secara transparan saya harus sampaikan kepada masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing, yaitu bidang fisik, bidang pemberdayaan, dan lain-lain. Itu harus diupayakan untuk dikerjakan secara gotong royong. Biasanya juga pembangunan itu dilaksanakan itu harus dibiayai oleh desa, dan ada juga harus mempunyai gotong royong dikatakan swadaya yang harus itu dilaksanakan. Tidak sepenuhnya untuk dibiayai oleh anggaran dana desa, tapi secara gotong royong kita juga berswadaya untuk membangun sesuatu pembangunan itu. Terima kasih. Yang kedua, dari pertanyaan dari Pak Kapolsek tentang pertama pendidikan, saya berusaha untuk meningkatkan atau memberi bantuan kepada guru-guru PAUD. Yang kedua, saya memberikan dana kepada siswa-siswi yang berprestasi. Tiga, saya memberikan dana kepada siswa yang kurang mampu. Berikut, saya akan memberikan dana bantuan kepada mahasiswa-mahasiswi yang sekarang dalam perkuliahan selama 6 tahun ke depan. Anggarannya bila saya terpilih menjadi kepala desa, anggaran yang saya ditentukan itu sesuai dengan hak dan tanggung jawab saya. Yang kedua, bagian kesehatan. Tentu saya bila menjadi kepala desa, saya membuat atau sudah
disampaikan kepada yang mempunyai tugas fungsi, dalam hal ini kaur umum yang punya tugas adalah di bagian pendidikan dan kesehatan. Dia punya tugas untuk bekerja sama dengan bagian kesehatan, dalam hal ini kesehatan lingkungan. Karena kesehatan itu dia berasal dari kesehatan lingkungan, maka diharapkan untuk yang punya tugas dalam hal ini kaur umum, dia kerjasama dengan bagian kesehatan supaya bisa dapat. Mohon maaf, waktunya tidak selesai. Bapak masih kurang menjawab beberapa pertanyaan. Jawaban terhadap pertanyaan dari penulis oleh calon nomor urut 2 dalam durasi waktu 5 menit mulai dari sekarang. Baik, pertanyaan dari penulis pertama, tugas dan kewenangan kepala desa sesuai dengan undang-undang. Ini saya sampaikan di sini bahwa kepala desa terpilih berarti melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang telah ia paparkan, dan ia harus loyal terhadap pemerintah daerah. Dalam hal ini menjalankan setiap program sesuai dengan visi dan misi dari program pemerintah daerah sendiri. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, program prioritas utama atau prioritas unggulan yang akan saya laksanakan di sini sesuai dengan visi saya, yakni mewujudkan desa Ambasa yang beriman, sehingga Menjawab pertanyaan penulis. Kiranya semua pertanyaan dapat dijawab dengan baik, dengan program sasaran, dengan singkat, padat, dan jelas dalam durasi waktu 5 menit mulai dari sekarang. Lebih baik, sebelum saya menjawab pertanyaan, biasanya sering terjadi dalam rapat pertemuan saya banyak kali sampaikan, Markus Masri Aprila dunia biasa bukan demi individu atau kelompok. Jurnalis, parokialis, pertama jelaskan tugas diskusi dalam kepala desa. Saya langsung menjawab bahwa selain menerangkan tugas pemerintahan desa, dia juga adalah selaku penyelenggara dan penyelenggara negara. Di sisi lain juga bersama berdekat atau membuat regulasi yang ada untuk meningkat kebersamaan di lingkungan desa. Pertanyaan yang berikut, bagaimana cara pendekatan strategi dan terpilih di kepala desa dalam misi saya yang kedua, program atau meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja sekaligus tidak seribu. Banyak. Di sini ada dua, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Yang ini yang menjadi cerita saya, Pak. Saya bisa membuka jalan ke Batu Besar. Di sana alasan saya pertama adalah untuk memudahkan masyarakat untuk mengambil hasil perkebunan, juga akan membuka wisata Merapi, dan jalan itu akan dibuat di pos. Jadi kalau masyarakat Ambasa tahu persis sampai teknologi, jangan sungai semua akan dapat. Besar nilainya, kita akan sama-sama berburu. Berapa yang disetor untuk orang yang jaga, dan yang sebenarnya ke pemerintah dalam hal ini PAD pendapatan sendiri untuk membiayai hal-hal lain. Dan itu akan diungkapkan dalam terus. Dan Bapak Presiden berkata mengenai kesejahteraan. Saya cuma ingin katakan dari tadi apa yang saya katakan bahwa Markus Masri Aprila yang penting jangan mempertimbangkan kelompok. Saya tidak mau. Untuk menjawab ini, kita berbeda dengan seorang pemilik bukan seorang atau orang memilih saya atau siapapun, tapi untuk semua. Untuk bantuan dan perluan itu perintah orang mulai survei langsung
kemanapana juga dari latar belakang keluarga baik itu kepentingan pengalaman buat apa pendidikan. Tidak hanya saya tidak banyak, jelas harus benar-benar menyentuh akar hukum. Yang kedua dari patut finalis itu dengan salah agama. Masalah itu seperti apa yang itu apa juga itu apa sesuai dengan regulasi yang ada. Masalah keuangan ini harus dijalankan transparan. Dalam dokumen semacam itu ada sebuah yang sebagainya harus dilupakan itu masyarakat, bukan cuma untuk saya tidak mau. Tidak perlu anak. Karena ini adalah keuangan ini adalah ada 3 faktor yang sangat dipengaruhi. Yang pertama adalah faktor untuk menurunkan angka kemiskinan, juga menurunkan jarak dari kabupaten ke kota. Anak dalam kandungan punya siapapun orangnya, tidak boleh lawan kawan itu semua. Tidak perlu kawan. Di sini terbuka. Yang kedua mengenai autonomous anggaran pendapatan belanja desa. Setahu saya sumber-sumber keuangan berasal dari dana desa, alokasi dana desa dan biaya pendapatan asli desa. Setahu saya itu ada 5 bidang. Yang pertama adalah operasional pemerintah, yang kedua adalah bidang pembangunan desa, yang ketiga adalah pembinaan kemasyarakatan, dan yang keempat adalah pemberdayaan, dan yang kelima adalah pemberian luar biasa. Saya bisa saja katakan tanpa 3 bulan sama bukan dengan lalu yang satu pusat pendidikan sangat tinggi. Semua transparan, tidak main-main. Maju ke depan untuk menjawab pertanyaan, 7 pertanyaan dari para penulis. Jawaban Anda menggunakan durasi waktu 5 menit mulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami. Adapun beberapa pertanyaan dari Bapak finalis. Yang pertama dari kepala wilayah Bapak Camat. Nomor 1, bagaimana pemahaman saudara tentang 3 tumbuh adat gereja dan pemerintah? Kalau menurut saya 3 tumbuh ini sangat penting. Selaku kepala desa didik, kalau Tuhan berkenan, saya juga adalah pemangku adat tertinggi di desa ini. Tidak bagaimana cara kerjasama dengan gereja. Gereja ini adalah iman yang penuh cinta kasih. Oleh sebab itu 3 tumbuh ini sangat penting untuk bagaimana membina dan bagaimana cara untuk merangkul dan bagaimana persoalan-persoalan 3 tumbuh ini menjadi andalan. Yang kedua, bagaimana persoalan pengelolaan dari awal sampai titik akhir. Pengguna anggaran adalah kepala desa. Dari proses-proses tahapan-tahapan untuk menetapkan APBDes pasti dilalui dengan berbagai macam tahapan. Yang dikatakan itu ada pembangunan jangka menengah, pembangunan jangka pendek. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan semacam APBDes, RPJS, dan harus tidak salah bahwa harus kita mengacu pada pergub yang ada. Dan itu saja, atau bukan itu saja, harus siap dipertanggungjawab ke tingkat dinas barang terkait, yaitu dinas pemberdayaan kemasyarakatan yang punya desa, baru bisa ditetapkan. Yang berikut dari Bapak Kapolsek mengenai anggaran desa bersedia kalau jadi kepala desa, kalau buruk sikap pencuriga bersedia proses siap Bapak, sesiap.
bersedia juga turun dari jabatan. Kalau itu ada intimidasi juga turun dari jabatan. Dan menurut masalah desa, dalam desa, maka setiap masalah cuma diselesaikan di satu kali, apa dibawa ke polisi. Hal-hal ini dia yang boleh. Nah ini yang menjadi sasaran saya juga. Saya berbiasa melakukan. Dalam visi saya itu, dalam pemikiran saya itu, saya mau fungsikan kembali itu kepala SOA. Saya tahu dalam bentuk kepala SOA tidak punya insentif. Bagaimana cara saya punya bagaimana cara itu mungkin dari PAD. Kenapa saya optimalkan ini? Sebelum hukum negara hukum ada cuma sifatnya itu untuk kebersamaan, sifatnya itu untuk usia menikah. Saya optimalkan kepala SOA ini. Jadi bila mana contohnya, bila mana masalah terjadi di SOA lalu akan masalah kepala SOA masalah di mana harus. Dan kita klasifikasi masalah apa yang kita bisa selesaikan di desa, masalah mana yang bisa terjadi dengan ranah hukum atau persilapan. Tapi setiap masalah yang terjadi di desa harus diselesaikan di desa. Atau kita klasifikasi tingkat masalahnya. Dan itu kepala SOA berfungsi bersama RT yang ada. Jadi setiap masalah tidak sampai dengan kepala desa. Kalau Tuhan berkenan, yang berikut penyemangat dia, saya untuk apa? Pasti kita mengacu pada regulasi yang ada. Kalau untuk kemauan apa desa atau individu untuk masyarakat kita, tapi kalau mau saya cuma dia mau jual atau mau melanggar aturan, siap untuk itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.